hati-hati murid atau orang yang berkehendak mendapat kesempurnaan ma'rifat kepada Allah, menghendaki diridhai oleh Allah, hati-hati jangan sampai berisi kehendak yaitu berisi kelebihan yang di luar kebiasaan manusia, contohnya kasab, contohnya karamat. Nah, biasa aja kita, biasa aja kadosa menghendaki. Wahya dan bermula kelebihan karamat khawarikul adat la tadharu lahu, kada bisa timbul di dirinya, di diri seorang murid, madama mustahiyan, selama dia ingin benar, hendak benar, li zuhuriha, baisian lawan karamat nintuh. Nah ini kaidah juga nih, mun kita nih hendak benar dapat karamat, kada mau dapat karamat. Nah seandainya terjadi pang itu bukan karamat tapi disebut istidraj. Misalnya kayak ini pian lah, hendak benar tarabang misalnya nih, tarabang padahal tuh lain gawin manusia. Tarabang itu sudah diulahkan pesawatnya ada, kita tinggal buat aja lagi. Lepin hendak benar tarabang, sekejap mata langsung ada di Makkah misalnya nih, hendak benar nang bisi sifat nang itu tuh salawasan kada mau kita bisi kemuliaan nang itu. Seandainya mau juga itu lanjuran dari Allah, bukan berarti kita ini kekasih Allah. Sebab bila kita bakal hendak nang itu sama dengannya kada ikhlas beramal, kada ikhlas beramal, nah diterimalah amalnya, kada diterima berarti Allah belum ridho lawan orang yang berisi kehendak supaya dirinya bakal rahmat, karena bagian dari ciri kada ikhlas dalam beramal. Nah, jadi amal itu bisa aja sah asal sesuai rukun dan syaratnya, sesuai kacamata fikih, tapi belum tentu diterima oleh Allah yang sah ini nih. Kenapa aja? Maka sudah uyuh-uyuhnya menggawi. Nah makanya kita wajib menuntut ilmu. Di antara ilmu amal ibadah yang sah ini nih, supaya diterima bujurakan i'tiqad. Itu syarat surutul qabul, syarat diterima. Bujurakan i'tiqad, mun orangnya menggawi ini walaupun sesuai fikih tapi i'tiqadnya salah, kada diterima oleh Allah. Contoh i'tiqad salah parasanya aku imbas sembahyang ini atau waktu sembahyang ini kelebihan dari diriku. Nah ini i'tiqad yang salah, karena i'tiqad yang salah ini kan menimbulkan penyakit hati. Itu pembahasannya tasawuf, memujudkan i'tiqad pembahasannya tauhid. Nah, i'tiqad yang salah parasanya aku yang bisa kelebihan ini, lalu kena timbul ujub, rasa bisi kelebihan, makin banyak berakaat sembahyangnya sampai 1000 rakaat, makin rasa harat. Ah ini tanda bahwa sembahyangnya tadi kada diterima oleh Allah. Nah jadi sembahyang kah yang wajib kah yang sunnah kah amal apakah itu mun hendak diterima oleh Allah ilmunya 3 yang wajib dikaji. Tauhid, membujurkan i'tiqad sampai bujur paham ikhlas. Fikih supaya membujurakan ibadah agar sah, tasawuf supaya menyelamatkan ibadah tadi dari hangusnya pahala. Nah maka ujar sidin termasuk hati yang rusak dan ini memberi mudarat adalah kehendak hati hendak dapat karamat di dalam ibadah. Maka orang yang kaya itu ciri kada ikhlas. Selamanya kada ikhlas, buktinya mustahiyan lihuduhuriha, hendak benar nampak di dirinya karamat. Nah inya kada mau karamat itu timbul di dirinya. Seandainya timbul itu istidraj. Napa alasannya? Li'annaha, karena sesungguhnya karamat khawarikul adat la tadharu illa, kada bisa timbul melainkan ala yadi man yakrahuha, melainkan terhadap orang yang kada katuju lawan karamat. Arti kada katuju inya sadar kada layak beisi karamat, karena inya hamba yang beisi karamat itu Allah. Jangankan hendak beisi karamat, inya merasa wujud dirinya pun kada merasa beisi. Jadinya wujudku ini wujud milik Allah. Nah wajarlah nya beisi sesuatu sedangkan wujudnya aja wujud milik Allah. Nah, hendak beisi sesuatu lah sangat kontradiksi aja kita. Yang seorang nih wujud seorang, sifat seorang milik Allah, seorang hendak beisi kemana mandak, hendak beisi kemana mandak. Nah seorang pun milik orang.
Jadi karamat itu jasidin kada timbul melainkan ala yadi man yakrahuha, melainkan terhadap orang yang benci lawan karamat. Asal makna benci maksudnya bukan syarik, maksudnya sadar dirinya hamba. Arti hamba kada pernah baisi apa-apa dan kada kawa apa-apa. Dan celaknya orang yang menghendaki karamat berartinya merasa pantas dibalas, merasa pantas diberi bonus. Kenapa? Aku pang amal cangkal, aku pang menggawi sunnah nih cangkal, lalu merasa layak dibalas dengan karamat, dengan kasab. Nah ini pun syirik yang samar juga, berartinya merasa baisi jasa lawan Allah Ta'ala sehingga layak dibalas aja kita. Nah ini aja kita mudaratnya. Ada sangalih-ngalih kan karamat ini kan di dunia loh oleh. Nah, kalau kita membaca kitab hikam, tapi ini yang di atas orang sedikit pemahaman lah. Amun kada sampai berpikir kada apa-apa. Yang penting jangan disalahkan. Nah, kita nih beribadah hendak surga itu pun cacat keikhlasannya. Di mana cacatnya aja? Yang model kayak tadi bang juga. Tapi bagi awamul muslimin beribadah menghadapi surga itu pas saja sudah sesuai kelasnya lah. Nah, tapi kita nih beribadah hendak surga, sedangkan kita nih misalnya berucap ya Allah, ulun hendak ridhaan pian haja, faktanya hendak surga. Nah, ini pun sebenarnya cacat. Itu surga tuh perkara akhirat, apalagi perkara di dunia ini. Lalu kada hendak surga kah? Bukan begitu. Bukan begitu aja kita. Barataan hendak rahmat Allah, di antara bagian rahmat ya surga. Makanya kalau orang wali itu berucap hendak surga maksudnya rahmat. Nah, tapi kalau orang yang bungul hendak surga dasar jahil aja kita. Ada mengerti. Orang nih bungul hendak surga dasar hendak nyaman. Pahamlah. Nya beribadah hendak surga tapi orangnya jahil dasar hendak nyaman. Hendak nyaman berarti hendak surga itu membela kepentingan nafsunya, yaitu hendak nyaman. Paham lebih aneh. Nah, tapi orang wali bila hendak surga bukan begitu, bukan kayak orang awam ini cara pemikirannya. Sambetannya hendak surga juga. Kenapa? Artinya hendak rahmat Allah. Rahmat sifat kada. Sifat kada pernah berpisah lawan zat. Bila ada di situ rahmat Allah, berarti di situ ada zat Allah Taala. Berarti menghendaki surga sambetannya hakikatnya menghendaki lawan Allah Taala. Nah, itu orang wali kayak itu berpikirnya. Kata-kata sama, beda maksud. Nah, bah wali anu hendak surga aja ya, kata-kata sama beda maksud. Wala yuriduha ghaliban. Nah, jadi kebanyakannya orang yang dapat karamat tadi inya kada katuju lawan karamat, wala yuriduha, dan dia tidak menghendaki lawan karamat tadi. Ghaliban kebiasaannya kayak itu, ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, paham sudah kita. Oh ya kita mun paham ampih hai kita berpikir hendak karamat ninto beribadah, hendak supaya bisa kelebihan, ujung-ujungnya hendak supaya dipadahkan orang harat. Ini bagian dari riya, ini bagian dari penyakit hati. Nah, jadi orang bahar itu karamat ganal-ganal tapi kada ada yang tahunya, binihnya kada tahu. Sabantal saluwak sadahak saliur bini ini kada tahu nang seorang bakaramat. Nah ini nah jelas sudah nang kayak ini. Jadi kita kada perlu ya kita mencari-cari karamat. Bah apa yang dicari dalam hidup ini? Keridhaan Allah. Bila Allah ridha cukup sudah. Cuma kena bisa Tuhan memberi kepada siapa? Biasanya ujar Habib Al-Haddad kepada orang yang kadang menghendaki karamat lalu dapat karamat. Nah, paham sudah kita nangka ini. Maka kita kau nyimpulkan orang yang berisi kelebihan kada harat. Nah, gitu tuh. Aku berisi kelebihan kada harat. Sebab bila kita menganggap aku berisi kelebihan harat, nah, ujub, sombong, keakuan sudah. Kalau kita menganggap orang yang berisi kelebihan harat, syirik sudah. Paham lebihan. Nah, bah apa aja sabarataan ya kita, sabarataan la haula wala quwata. Mulai dari yang kawa menggerakkan jari sampai yang kawa sedetik ada di Makkah, seluruhnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Seluruhnya perbuatan Allah Ta'ala. Siapa yang harap?
Nah, seluruhnya gawian Tuhan. Nah, dari yang paling minim sampai yang paling maksimal. Nah, jadi kalau kita menghendaki sesuatu lah, tapi lupa bahwa itu sebenarnya adalah pertolongan Allah, nah berbahaya ya kita. Ini disebut syirik yang samar narangnya. Kita pang melihat hartnya pangnya kita orang nintuh, nah tahijab nih, hati-hati tahijab nih. Kalau sampai di hati nang kayak itu tuh, inya berucap itu gambaran hatinya, berarti tahijab narannya. Padahal dari yang paling minim pergerakan sampai yang paling maksimal pergerakan, seluruhnya itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Mana dalilnya aja? Innallaha ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in, umum benar itu seluruhnya Allah yang qadir di situ. Nah, makanya jar guru bahari nyawa jasidin bila beisi peguruan atau tahu lawan wali atau siapakah atau orang soleh, ada keramat di diri bubuhan orang soleh nih, kita melihat langsung kamu saksikan akan kekuasaan Allah Ta'ala. Ini jadi guru sekumpul bahari, saksikanlah itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Membaca manaqib ada kisah karamat, yakinilah itu adalah bagian dari kekuasaan Allah Ta'ala. Nah kayak itu caranya, karena kayak itulah perhatian bubuhan wali. Nah kayak itu, maka kita hendaknya kayak itu juga. Kalau kita kadang melihat kekuasaan Allah pada diri seseorang wali, lalu kita kena bisa tuh salah hati nih menganggap si wali inilah yang harat, lalu kita hendak juga jadi orang harat. Nah lalu salah memandang orang salah, memandang diri seorang salah, lalu bakal kehendak yang salah. Nah apa sebabnya aja? Ya bungo. Nah itu. Jadi mulai bahari sudah bungulnya jangan diwadi lah ya kita. Jangan diwadi. Diwadi itu wadi popoyo, nah bagus saja. Wadi sapat siam misalnya bagus saja. Wadi apa lagi? Nah bagus saja. Kalau wadi-wadi yang iwak nih tuh, kalau mau wadi ke bungulan nggak ada hendak kita aja kita. Nah jadi adab seorang murid, jangan sekali-kali bakal hendak berisi kelebihan.